Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Priyobaskoro dari Manfaat Jombang, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan. Berikut video yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, agar apa yang kita pelajari hari ini nanti membawa keberkahan, kita awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, Bapak absen dulu untuk hari ini. Amelia ada, Auna, Azra, Hadiro. Bilqis, Wardah, Zafarani, Uli. Cukup untuk hari ini, lengkap ya. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, sedikit mengingat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perlawanan terhadap. Masih ingat materi yang kemarin? Insya Allah. Coba saya berikan sedikit pertanyaan. Salah satu perlawanan terhadap kolonial adalah perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1925 sampai 1930. latar belakang dari perang tersebut adalah Dibangunnya Pemasangan patokan Belanda Belanda melanggar patok makam leluhur Diponegoro. Satu lagi, ayam jantan dari timur itu adalah julukan Sultan Hasanuddin. Ya, cukup untuk pembelajaran hari ini. Persepsinya itu. Terus untuk materi kita, kelanjutan dari materi yang kemarin itu nanti adalah dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Kompetensi dasarnya menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Belanda, Spanyol maupun Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Terus untuk tujuan pembelajarannya, tolong Mbak dibaca. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis dampak perkembangan penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan dengan benar. 2. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia di depan kelas dengan benar. Baik, itu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, sebelum kita masuki materi, ada yang suka kopi? Semuanya.
minuman yang hari ini cukup familiar dan banyak digemari oleh penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia, itu dulu yang membawa ke sini siapa, ada yang tahu? Para penjajah koloni. Penjajah Belanda. Ya benar, memang Belanda lah yang pertama kali membawa tanaman kopi ke Indonesia. Saat itu Belanda membawa kopi jenis Arabica yang ternyata pada perkembangannya kopi itu kemudian digemari, bahkan ketika banyak ditanam di sini dalam sistem tanam paksa, harganya di luar negeri, di Eropa termasuk di Belanda sendiri sangat mahal. Jadi kopi yang saat ini banyak ditemukan di warung-warung maupun di rumah makan bahkan, itu merupakan sejarahnya dulu dari zaman Belanda. Baik, seperti itu. Coba di sini ada gambar Istana Negara. Ada yang bisa disampaikan dari gambar ini? Atau ada pertanyaan yang bisa dimunculkan dari gambar ini? Silakan, Mbak. Apa sejarahnya dari Istana Negara? Apa atau bagaimana sejarah Istana Negara dulu? Ada pertanyaan yang lain? Ya? Siapa yang membangun Istana Negara? Siapa yang membangun Istana Negara? Yang kedua, gambar Jalan Panarukan. Jalan ini dulu yang membangun Belanda. pada masa Gubernur Jenderal. Ada yang ditanyakan dari gambar ini? Ya, silakan. Bagaimana proses pembuatan jalan ini? Mungkin ada lagi? Ya, Mbak. Fungsi jalan raya pos ini apa? Pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita temukan jawabannya di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Tadi saya menampilkan 4 gambar, masing-masing itu kalau saya minta untuk mengklasifikasikan terkait dengan dampak penjajahan atau kolonialisme dan imperialisme, kira-kira masing-masing gambar ini mewakili bidang apa kira-kira untuk gambar pertama? Pertama mungkin berhubungan dengan politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga budaya, yang keempat pendidikan. Jadi ada 4 dampak kalau kita bagi menjadi bidangnya, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Terkait dengan pembelajaran hari ini, maka kelas akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Langsung urut nomor absen saja ya. Karena pesertanya ada 23, berarti nanti yang satu kelompok cuma 5 orang. Kelompok 1 berarti nomor 1 sampai 6, kelompok 2 nomor 7 sampai 12, dan begitu berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Perhatikan untuk kelompok 1, tugasnya adalah membahas mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Kelompok 2 dalam bidang ekonomi, kelompok 3 dalam bidang sosial budaya, dan terakhir kelompok 4 dalam bidang pendidikan. Itu nanti silakan dikumpulkan informasi terkait dampaknya. Kemudian karena hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, berarti ada masalah yang harus dipecahkan. Setelah nanti kalian menganalisis, mengumpulkan informasi terkait dengan dampak kolonialisme dan imperialisme, coba dicari apakah dari dampak-dampak itu masih bisa kita temukan hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Atau untuk hari ini atau untuk saat ini
apakah masih ada dampak dari kolonialisme dan imperialisme yang masih bisa kita temukan? Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, sekarang silahkan diskusi di dalam kelompok masing-masing. Saya kasih waktu 15 menit untuk diskusinya. Setelah itu nanti hasil diskusi kita presentasikan. Jelas ya? Jelas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya, silakan diskusi. Dicari dulu dampaknya apa, ditentukan. Terus kalau sudah ketemu baru dilihat kondisinya saat ini. Ya. Ini berarti kelompok satu bidang politik dan di dalam politik masih ada pengaruh atau dampak dari kolonialisme dan imperialisme yang masih bisa kita temukan. Kita lihat sampai dengan hari ini. Ya. Pertanyaan? Pertanyaan enggak? Cukup sementara. Nanti kalau ada silakan. Ya. Terus yang kedua, diterapkannya sistem pemungutan pajak hasil bumi. Jadi setiap panen itu ada pajaknya. Terus kita cari dulu dampaknya. Berarti dampak dulu ya. Ini tadi ngomong bulan November itu banyak dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Temukan dulu yang pada saat Belanda di sini atau masa-masa Eropa. Terus kalau sudah lalu ditarik ke sekarang ya. Ya kira-kira masih ada nggak? Dampak di sini masih banyak. Kalau sudah bisa dilakukan yang sampai dengan hari ini masih ada. Jadi kalau ada yang kurang terus pembangunan fasilitas dampaknya. Sampai dengan Bisa kita sebut selama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau yang lain itu memang belum diterapkan pada usia 2011. Presiden kan aku jangan keluar sih. Kan belum ada kan sebenarnya kita prinsip raja kan ya kan harus raja. Jadi nek mas aku ya apapun nek dasar hukum nek sudah kan majelis. Dari sebelum main dasar hukum itu sudah keputusannya aja. Kan nggak bisa jadi satu kan masih dari daerah, dari beda setiap daerah. Nek pas pun kan nggak ada dasar hukum. Soalnya belum negara republik. Belum merdeka tentukan negara republik. Sudah ya? Untuk diskusi waktunya sudah selesai. Sekarang untuk yang pertama saya berikan kesempatan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan kelompok maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempengaruhi jalannya kekuasaan kerajaan atau pemerintah pribumi, bahkan wilayah kerajaan diambil alih, edukasi sempit dan sederhana muncul. Dampak positifnya diantaranya adalah banyak bermunculan tokoh pelajar berpendidikan yang kemudian pada masa pergerakan nasional memperjuangkan status kemerdekaan Indonesia. Salah satu dampak yang berlanjut sampai sekarang, dampak politik yang berlanjut sampai sekarang yaitu Belanda memperkenalkan sistem hukum Belanda sampai sekarang dijadikan salah satu pilar sistem hukum Indonesia. Yang kedua adalah Jakarta menjadi ibu kota Indonesia dan pusat pemerintahan Indonesia sampai sekarang berada di Jakarta. Apakah ada pertanyaan dari sini?
Baik, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Nah, itu Mbak. Jadi pada pemerintahan Refresh itu kan menerapkan kebijakan menyatukan wilayah Hindia Belanda. Apakah itu berdampak atas kemerdekaan bangsa Indonesia atau malah sebaliknya di dalam kebijakan itu terdapat niatan buruk? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada masa Windows dan Raffles itu kan menerapkan kerja bangsa dan Raffles itu orang paksa ya. Nah, di situ pada masa Windows seperti yang kami ketahui bahwa pada waktu itu bupati itu digaji oleh pemerintahan. Jadi pada ada sebelumnya bupati itu didapatkan sebagai dari rakyat. Sedangkan pada masa Windows dan Raffles itu diganti sistem politiknya. Sebetulnya berubah menjadi bupati itu menjadi pegawai dari rakyat dan pamung praja yang dari raja itu menjadi sistem pegawai. Untuk kelompok 1 sudah cukup ya? Semua pertanyaan dan juga presentasinya bisa ditangkap? Bisa. Sedikit memberikan koreksi untuk apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi. Disebutkan kalau Dendles itu kebijakannya salah satunya adalah kerja paksa atau kerja rodi. Kelompok 1 tadi yang di depan menyebutkan Raffles itu tanam paksa. Ini saya garis bawahi. Untuk tanam paksa itu siapa pemerakarsanya? Benar sekali. Tanam paksa itu pemerakarsanya adalah Van den Bosch. Sementara kalau Raffles itu seperti sewa tanah. Nah, itu sedikit koreksi untuk kelompok 1. Cukup ya untuk kelompok 1? Ya, bagus sekali presentasi. Silakan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat enggak? Masih konsentrasi? Kita ini sedikit ya. Saya akan memberikan pertanyaan untuk mengecek konsentrasinya. Syaratnya adalah nanti ketika muncul pertanyaan harus dijawab spontan, cepat, nggak usah terlalu lama berpikir. Pertanyaan kedua, cepat bacanya. Yang mana yang habis duluan, yang pertama atau kedua? Kedua. Berarti tidak konsentrasi lagi. Tidak konsentrasi lagi. Habisnya bareng. Bedanya nyalain sama hidupin apa? Sama-sama hidup toh? Untuk memotivasi, karena saya lihat konsentrasinya kok perjalanannya jauhnya ribuan kilometer itu dimulai dari satu langkah. Pernah lihat kamus ya? Kamus yang di dalamnya ada jutaan kata itu diketik juga dari satu huruf. Artinya pekerjaan yang besar itu dimulai dari yang kecil. Makanya kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil. Tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Setuju? Keajaiban bukanlah sebuah kebetulan. Semuanya membutuhkan proses. Saya rasa cukup ya untuk ice breaking hari ini. Kelompok
ekonomi, dampak ekonomi, silakan mempresentasikan pekerjaannya ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tentang dampak ekonomi yang terjadi pada saat kolonial Belanda. Yang pertama, diperkenalkannya uang sebagai alat tukar atau sistem pembayaran dengan mendirikan bank atau Bank Indonesia di Batavia pada tahun 1808 sebagai bank modern pertama di Indonesia. Nah, dampaknya yang sampai sekarang itu kayak kita, karena itu kan bank ya, bank pasti mengeluarkan uang. Kita akan mau membeli sesuatu, membayar sesuatu menggunakan uang. Kalau zaman dulu kan pakai barter, sekarang pakai uang. Kemudian dampak yang kedua adalah diterapkannya sistem pemungutan pajak. Nah, kalau dulu itu Belanda memungut pajak dari hasil bumi saja. Kemudian dari hasil bumi dan ada persewaan lahan itu dan lahan itu ada pajak-pajaknya juga. Terus kemudian sistem tersebut diadopsi pemerintah untuk mencari uang untuk mendapatkan dana untuk membangun infrastruktur di sebuah negara. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa untuk kelompok 2. Cukup jelas ya. Baik, berikutnya untuk kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kita pada hari ini tentang dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial budaya. Pertama, dampak yang pertama itu pembentukan status sosial atau strata sosial. Jadi pada masa kolonialisme, masa Belanda itu menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Mereka ada 3 kelas. Kelas pertama itu orang yang berkulit putih atau orang Eropa. Yang kelas 2 itu orang timur asing, Asia. Terus yang terakhir yang paling rendah adalah orang pribumi. Nah, dengan begitu otomatis orang pribumi pun kebudayaannya juga berada di dalam status yang paling rendah, sehingga struktur penguasa lokal yang dilenyapkan oleh kolonial Belanda seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Jadi tidak perlu diulang kembali ya. Terus dampak yang selanjutnya yaitu westernisasi menyebar lewat pendidikan. Dan dampak negatifnya dari dampak-dampak yang telah disebutkan tadi, yang pertama lunturnya budaya nilai-nilai Indonesia seperti nilai gotong royong, santun, sopan santun, kemudian nilai luhur bahasa Indonesia yang telah lanjut karena dampak-dampak yang disebutkan. Di sini mohon maaf salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok terakhir, silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang salah satu dampak dari perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dalam bidang pendidikan. Nah, sebelum kita membahas dampaknya, marilah kita ulas sedikit bagaimana dampak pendidikan itu bisa terjadi. Nah, jadi dampak pendidikannya contohnya yang kita lakukan sekarang, kita bisa sekolah. Sebelumnya gimana sih kok bisa adanya sekolah? Nah, jadi dahulu pada masa kolonial Belanda itu Belanda memberikan pendidikan kepada Indonesia, tapi hanya semata-mata untuk kepentingan Belanda. Jadi Belanda mencerdaskan rakyat Indonesia agar memperoleh sumber daya manusia yang baik agar bisa dipekerjakan di perusahaan Belanda, tetapi dengan upah sedikit.
Namun dengan adanya hal itu memberikan dampak yang positif bagi kita yang bisa kita lakukan, yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Nah, salah satu contoh dampaknya adalah bisa dijelaskan bersama Bapak. Ya, dampaknya itu muncul kaum terpelajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dan luar biasa untuk semua kelompok. Apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan sudah sangat jelas. Berikutnya untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan evaluasi. Nanti saya bagikan soalnya, silakan dikerjakan dan langsung dikumpulkan. Jangan lupa mengisi identitas, nama dan nomor. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Gimana, sudah selesai? Kalau sudah bisa dikumpulkan, tolong yang belakang silakan berdiri untuk mengambil hasil pekerjaan temannya. Silakan. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan, mulai dari diskusi, mempresentasikan, kemudian menjawab pertanyaan yang muncul tadi. Sebelum kita akhiri, sedikit refleksi terkait pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Saya ingin tanya pendapat kalian, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Tidak membosankan? Mungkin ada masukan untuk pembelajaran berikutnya? Ya. Ada kuis selanjutnya bisa menggunakan metode atau media yang berbeda. Ada kuis, ada metode dan media yang berbeda untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak masukannya, nanti akan saya tindak lanjuti. Berikutnya, ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Jadi dapat disimpulkan tentang dampak perkembangan aliansi dan invariasi dari bangsa Indonesia itu ada 5 pada bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, sama budaya. Saya berikan tambahan untuk dampak kebijakan kolonial dan imperialisme bagi Indonesia itu ada beberapa bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga pendidikan. Dari dampak-dampak tersebut beberapa masih ada yang bisa kita lihat sampai dengan saat ini. Contohnya Sistem pemerintahan. dalam sistem pemerintahan apa? Legislasi Di negara kita saat ini. Untuk sosial budaya sebenarnya banyak yang bisa kita lihat hari ini. Bahasa mungkin adanya serapan, beberapa istilah yang diambil dari istilah asing. Itu ya. Terus untuk ekonomi atau pendidikan, benar sekali. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jelas ya? Untuk pertemuan berikutnya, karena materi kita sudah selesai, nanti ada ulangan karya. Disiapkan ya? Baik, untuk pembelajaran hari ini bisa kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari mulai dari awal sampai akhir tadi bisa memberikan berkah manfaat untuk kita semuanya. Sekarang ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa.
Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.